khusus evangelisi pribadi. Di hadapanmu juga kami ingin merayakan Pentakosta saat Roh Kudus-Mu mencurahkan atas para rasul, memberi mereka kekuatan untuk menyatakan Injil-Mu dengan penuh kuasa dan keberanian. Kami bersyukur atas hadirat-Mu yang terus-menerus dalam hidup kami dan dalam persekutuan kami sebagai umat-Mu. Kami memohon agar Roh Kudus-Mu turun atas kami, seperti yang Kau janjikan memberikan kami kebijaksanaan untuk memahami kehendak-Mu, keberanian untuk mengumumkan kebenaran-Mu, dan kasih untuk melayani sesama kami dengan penuh cinta. Ya kan? Saya mengalami kasih Yesus seperti apa ya? Betul nggak? Tadi waktu kita berkutat seperti itu juga Yesus yang menolong kita. Ya kan? Terus tiba-tiba ada yang sadar, loh ini mati yo ya rapat kan gitu ya kan? Lalu kita mulai masuk ke sinersia. Ini tiga ini untuk membuka. Biasanya kalau kita ketemu dengan orang, kita akan dengan mudah menanyakan bagaimana kabar keluargamu, betul nggak? Itu mudah sekali. Apalagi kalau ibu-ibu yang ketemu, begitu kita ngomong keluarga dan begitu kita ngomong wah enak ya Bu ya. Sekarang bahagia ya, sudah anaknya sudah kawin. Oh iya Bu Emi, wah itu satu jam juga nggak habis. Sekarang kita mau membahas satu-satu. Tadi yang formnya family sudah saya bahas. Sekarang kita masuk ke ini singkatannya ya, sinersnya ya Bapak Ibu ya. Bisa nanti dilihat. Kita tanya pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan itu merupakan satu aktualisasi dari diri kita. Jadi kalau orang ditanya kerjanya apa, mereka akan semangat untuk dia bercerita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai kita menanyakan hobi. Nah ini Bapak Ibu, begitu kita masuk dengan hobi yang kita tanya ke dia, misalkan nih kita bicara dengan orang-orang dokter, suster, maka begitu kita masuk tentang kesehatan, mereka tuh senang sekali. Dalam setiap waktu, setiap tempat kita bisa menjadi pewarta kabar baik. Asal kita masuk formnya tadi Bapak Ibu. Seperti yang kemarin saya sharing, bukan karena pinternya saya, betul? Tetapi karena Tuhan memilih kita. Amin. Amin. Di situ nanti Bapak Ibu akan selalu tergerak hati kita untuk kita mau. Karena apa? Karena hidup ini adalah kesempatan. Betul. Terus. Untuk melayani Tuhan. Ayo nanti dengan hati ya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Nah, kalau kita punya teman yang seperti ini, maka kita harus pelan-pelan mengajak dia untuk menyadari itu tadi, bahwa Yesus itu ada dan Yesus itu baik sekali. Begitu Bapak Ibu? Setuju ya? Dengan begitu harapan kita adalah harapan kita adalah dia mulai yakin dan percaya dan mengalami kehadiran Yesus, perjumpaan Yesus secara pribadi, sehingga ketakutan dia, kesepian dia, tekanan apapun dia akan persatukan di dalam tangan Yesus, sehingga ujungnya dia akan merasa bahwa dia berjumpa dengan Yesus. Ada Yesus di dalam kehidupannya. Marilah ibadah satu ini kita awali dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lilin ini adalah tanda bahwa Yesus berada di antara kita dan Yesus berkata kepada kita sekarang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Kita sekarang diingatkan akan Yesus, pewarta Injil yang pertama dan terbesar, berada di sini bersama kita. Dia hendak berbicara kepada kita tentang hubungan dengan sesama. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Marilah kita menjawab sabda keselamatan Yesus dalam doa. Yesus, melalui kitab suci, Engkau memberi nasihat kepada kami bagaimana berhubungan dan memperlakukan dengan orang lain. Kami pun ingin belajar untuk saling mengasihi dan menghargai dalam pertemanan kami. Dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai, Tak sanggup aku membalas kasih-Mu. Hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah Allahku. Terimalah Bapa persembahan
Di situ dikatakan Yesus mengidentifikasikan diri dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Kita baca dulu Yohanes 4 ayat 4 sampai 42. Di pinggir sumur itu pun mau berkenalan dengan orang. Bagaimana dengan kita? Ya kan? Tiba-tiba nyu ada perempuan datang. Yesus gak kenal perempuan itu siapa. Perempuan itu adalah perempuan Samaria yang berbeda bangsa dengan Yesus. Yesus Yahudi, ya kan Bapak Ibu? Dan perempuan itu datang ke situ karena apa? Yesus juga tahu. Harusnya kan orang kalau ngambil air itu senangnya pagi, betul? Kalau enggak sore terus sambil ngerumpi itu menggosip, betul nggak? Tapi dia enggak, dia siang. Kenapa? Ada sesuatu di dalam diri perempuan itu. Karena dia malu. Suaminya 5. Apa yang terjadi? Begitu perempuan itu datang, Yesus menyapa dulu, betul? Kalau Yesus tidak menyapa dulu, tidak terjadi pertemanan. Karena perempuan ini pasti takut, betul nggak? Dia nggak ngerti. Sehingga pada saat dia ngomong, Yesus katakan, mestinya nanti kamu nggak perlu lagi minum air ini, begitu ya? Dia anggap dia nggak perlu nimbah lagi. Tetapi Yesus mulai membuka diri. Ya kan? Akulah air hidup. Memang perempuan itu tahu omongan Yesus. Nggak ngerti dia nggak kenal Yesus kok, betul nggak? Tetapi Yesus tetap ngobrol sama dia. Ditanya, suamimu di mana? Aku nggak punya suami. Terus Yesus katakan apa? Engkau jujur, engkau benar. Begitu ya? Dia merasa dihargai. Terus ngobrol lagi. Terus lama-lama didengarin, orang ini kok bisa ngerti perbuatanku ya? Yang bagus adalah perempuan itu lari ke tempat teman-temannya. Seperti saya ini. Mungkin saya lari, saya cerita, Bu Dina, di sana itu ada orang ngomong. Tapi dia ngerti persis loh tentang apa yang aku perbuat. Mungkin dia nabi ya Bu ya. Aku siapa? Nah, dengan saya cerita, Bu Dina ketarik nih. Oh iya tuh Bu Emi. Coba. Itu namanya perempuan itu bersaksi. Kalau perempuan ini tadi nggak ngomong, ini nggak terjadi kesaksian ini. Nggak terjadi perkenalan perempuan dengan Yesus itu, dia nggak bisa menerima keselamatan, betul nggak? Karena dia lari, dia cerita. Ada orang, benar dia di sana, bisa ngerti persis loh. Oh iya tuh Bu ini, cobalah berbondong-bondong dia dengerin Yesus. Benar nggak Bapak Ibu ceritanya gitu? Ya kan? Dan dia menjadi tertarik setelah Yesus mulai mengajar. Sampai mereka katakan apa? Bermalam aja. Ya kan? Kenapa diajak bermalam? Karena mereka tertarik. Dan setelah itu, tadi mana ini tadi ayat? Oh iya, coba ditayangin yang terakhir. Nah, dan setelah itu apa yang dilakukan oleh teman-teman mereka? Lihat Bapak Ibu, dikatakan dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perempuan itu bersaksi, betul? Yang terakhir inilah keselamatan terjadi. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena omonganmu, ya kan? Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Puji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Semoga kami peka dan perhatian dalam memperlakukan orang lain, sehingga melalui kami, karya kasih-Mu dapat menyentuh orang-orang yang membutuhkannya. Oh Yesus, utuslah kami. Semoga kami selalu ingat bahwa relasi yang baik dibangun bukan dari memaksakan kehendak dan kepentingan sendiri, tetapi dari saling menghargai dan kasih. Roh Yesus, utuslah kami. Marilah kita bersama memuji Tuhan dalam nyanyian.